Oh iya. Pocimat itu ya. Pocimat. Tes 1 2. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya. Apa kabar hari ini? Sama-sama katakan luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, kita ada di tempat ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Mari Bapak Ibu dengan segenap hatimu datang kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang sudah memberkati kehidupan kita. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang ajaib. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Yesus. Mari Bapak Ibu dengan segenap hatimu naikkan syukurmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kekuatan kami Bapa. Haleluya. Yesus Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Bapa ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hayat indah, semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Yes. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku
tinggikan, ku adukan, selalu katakan ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi dirimu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri tanpa pujian di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya Tuhan. Ku mau memujimu, selalu kami tinggikan nama yang harus kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Ungkapan hati kami yang terdalam kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kau teramat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk umur yang Tuhan percayakan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Engkau Allah yang turut bekerja, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bapa, Engkau melihat setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa, ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan, tapi kami sungguh memberikan ibadah yang sejati kepadamu Bapa, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah hanya kuasa otoritas-Mu yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami, di dalam hati dan pikiran kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita yang mau lebih lagi bersorak-sorai memuji nama Tuhan, meninggikan Tuhan, menari buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan dulu buat Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Lambaikan tanganmu, katakan aku diberkati. Yesus baik, teramat baik. Apapun keadaanmu hari ini, katakan Yesus baik. Amin. Boleh lihat kanan kirimu, katakan kepada sahabatmu, temanmu, semua katakan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, dan kita mau bersyukur bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Katakan di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersyukur. Di dalam Tuhan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Berikan senyum yang terbaik karena dalam Tuhan bersyukur. Dalam Tuhan bersyukur dalam Tuhan, mari bersyukur di Tuhan. Bersyukur dalam Tuhan, salam bersyukur. Bersama salam bersyukur. Salam katakan besok bersyukur. Besok
kekuatan dan perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan sama-sama. Aku dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di berkota gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Masih semangat Bapak Ibu, katakan Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang menolakku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di berkota gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu tak pergi. Sama-sama kita membacakan, sama-sama katakan haleluya, solatlah haleluya, solatlah haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, panas yang ada tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasihnya karena anugerahnya sampai hari ini kita sehat dan kuat. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Atas penadaran Bapak, sebentar kami memberikan terbaik
kepada kami Bapa. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Bapa. Berkati segala tangan Tuhan memberi Tuhan aspek kehidupannya Bapa, juga kematangan keluarganya Bapa. Kami percaya Bapa tidak akan sia-sia Tuhan, tetapi untuk membangun kehidupan dalam gereja kami Bapa. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita akan puji segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan namamu. Haleluya, solatlah haleluya, solatlah haleluya, haleluya, solatlah haleluya, solatlah haleluya, kita sudah memberikan persembahan kita akan mendengarkan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Untuk adik-adik sekolah minggu boleh masuk ke depan. Ya, adik-adik sekolah minggu akan menaikkan pujian kuat-kuat yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang
luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Ya. Puji Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu mengakui bahwa Yesus itu yang terkuat, Yesus itu yang terhebat, Dia yang terbesar dalam kehidupannya, setiap kita mengakui hari ini bahwa tiada Allah lain selain Yesus. Amin. Tiada Tuhan yang dapat menyertai kehidupan kita selain Yesus. Bapak Ibu, sampai hari ini kita boleh ada semua karena penyertaan Tuhan. Engkau kuat semua karena penyertaan Tuhan. Dan kalau engkau mau merenungkan kebaikan Tuhan, hati ini rasanya mau menangis. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Sekalipun ada suka dan duka yang kita alami, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Asal kau setia kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu yang terdalam untuk Tuhan. Biarkan roh Allah bekerja, firman-Nya bekerja dalam hatimu. Mari siapkan hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kuduskan hati kami, sucikan hati kami Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami kepadamu Tuhan. Kami mau taruh semua di bawah kaki salib-Mu yang kudus Bapa. Ada banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan kepada orang terdekat sekalipun Tuhan. Tapi Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Yesus, ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan, umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Bapa. Bapak, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak pernah habis kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Penyertaan-Mu Tuhan, katakan dengan imanmu, segalanya beriku bagi kami Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan dengan imanmu, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terdalam. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan dengan segenap hatimu, segalanya bagiku.
Lagi katakan sekali lagi penyertaan-Mu, keselamatan hati kami, segalanya akhirmu hidupku, terutama sama-sama kita berdiri katakan anugerah-Mu Tuhan, bukan kata kekuatan, Firman-Mu menguatkan, meneguhkan hati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami hari ini ada itu semua kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat kami banggakan dalam hidup kami Tuhan, karena semuanya berasal daripada-Mu. Dan Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama di tempat ini memuji, memuliakan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang pribadi yang besar, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan dalam hidup kami. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan.
Dan tiba saatnya di mana hari ini kami juga mau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, dan siapkan seluruh hidup kami untuk kembali diterangi oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menemukan Tuhan setiap janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup kami boleh digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami, bahkan bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk menerima yang baik, yang terbaik daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu Tuhan, dan kesempatan kita bisa bersekutu untuk memuliakan pribadi yang luar biasa, itu adalah berkat yang tidak pernah dapat kita bayar dengan apapun, saudara. Kita tidak dapat balas dengan apapun, saudara. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat 18 ya. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat genap dan Bapak dan Ibu saudara semuanya ayat yang ganjil ya. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Ya, kalau ada yang buka Alkitabnya silakan, kalau ada yang mau lihat di monitor silakan ya. Sudah ketemu dan siap semuanya? Haleluya. Kalau sudah siap, saya akan mulai baca ayat 14. Firman Tuhan katakan begini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Atau Allah orang Amori yang negerinya patut diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntut kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberi tema khotbah saya dengan tema Pondasi Keluarga yang Kokoh. Kelihatan ya di mata? Soalnya di sini nggak kelihatan. Oke ya. Ya. Hari ini saya memberi tema khotbah saya adalah dengan pondasi keluarga yang kokoh. Ya, ternyata untuk membangun sebuah keluarga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk membangun sebuah keluarga yang kuat, yang kokoh itu diperlukan pondasi. Ya, bukan hanya kita waktu kita membangun rumah atau membangun gedung ya, perlu ada pondasi, tetapi di dalam keluarga ya, supaya keluarga itu menjadi keluarga yang kuat, yang kokoh, saudara, itu juga perlu ada pondasinya, saudara, ya. Kenapa kita perlu membangun pondasi yang kuat, yang kokoh bagi keluarga kita? Karena Bapak yang dikasih Tuhan di dalam dalam sebuah keluarga itu akan mengarungi, akan menjalani waktu yang cukup lama, yang cukup panjang, saudara. Jadi keluarga itu akan menjalani sebuah proses, saudara. Di dalam sebuah proses, dalam sebuah perjalanan keluarga itu pasti, saudara yang kasih Tuhan, keluarga itu, entah keluarga siapapun, keluarga orang yang sederhana, orang yang kaya, saudara, orang yang biasa-biasa ya, saudara yang kasih Tuhan, atau mungkin
keluarga siapapun, saudara, pasti akan namanya mendapatkan sebuah ujian, saudara. Akan mendapatkan sebuah tantangan, akan mendapat sebuah persoalan, pergumulan, badai yang bisa menerpa keluarga itu, saudara, ya. Sehingga diperlukan namanya pondasi, saudara. Kalau tidak ada pondasi yang kuat, maka keluarga itu akan mudah hancur karena dia rapuh, dia akan mudah terhempas oleh segala sesuatu yang dapat menggoncangkan keluarga itu, saudara. Dan ini sudah terjadi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Kita bicara bukan bicara keluarga yang di luar Kristen. Kita bicara tentang keluarga di dalam Kristen, saudara. Dan saya mau Bapak dan Ibu yang sudah berkeluarga, atau Bapak dan Ibu yang mungkin bagian dari sebuah keluarga, engkau harus menyadari bahwa engkau punya peranan yang penting di dalam keluarga itu, supaya keluarga itu bisa menjadi kuat, menjadi kokoh, saudara, yang tidak akan tergoncangkan, bahkan terhancurkan oleh apapun yang menerpa, saudara, ya. Oleh karena itu hari ini, saudara, ya, kalau kita menyaksikan ada banyak keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang berantakan, saudara, ya. Ada keluarga yang bercerai, saudara, ada anggota keluarga yang terikat dengan dengan perzinahan, ada keluarga yang terikat dengan perjudian, ada keluarga yang terikat dengan narkoba, saudara. Dan itu semua menghancurkan keluarga, saudara. Ya, itu semua membuat keluarga itu serasa mungkin masih bentuknya keluarga, tetapi di dalam keluarga itu tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan, saudara. Karena apa? Anggotanya ada dalam masalah, ya. Anggotanya ada dalam belenggu persoalan yang tadi saya sebutkan, saudara, ya. Ada yang terlibat dalam dosa perselingkuhan, narkoba, perjudian, bahkan alasan ekonomi, saudara, keterpurukan dalam ekonomi, ya, bahkan serangan kuasa kegelapan, saudara, ya, sehingga keluarga itu hancur, keluarga itu berantakan, keluarga itu tidak menjadi kuat, saudara. Oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa untuk dapat memiliki sebuah keluarga yang kuat, yang kokoh, saudara, keluarga itu harus memiliki pondasi, punya landasan, ya, punya dasar yang kuat. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan, nanti kita belajar dari firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang kuat, saudara, ya. Next, udah, ya. Ya, keluarga yang kokoh menjadi syarat terjadinya gereja dan masyarakat yang kokoh juga. Ketidakseriusan memperhatikan soal ini dapat membuat keluarga mengalami kehancuran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa keluarga ada institusi yang terkecil dan tertua yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan manusia di dunia ini, saudara. Jadi keluarga itu adalah institusi, ada lembaga yang Tuhan ciptakan sendiri, yang Tuhan rancang sendiri. Dan keluarga itu memiliki peranan yang luar biasa di dalam kehidupan manusia, karena dia akan menentukan kemajuan atau kemunduran dalam kehidupan manusia, saudara. Di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan bangsa dan negara ini, keluarga itu menentukan, saudara. Ya, menentukan maju mundurnya, saudara. Menjadi masyarakat yang kuat, menjadi bangsa yang kuat, menjadi gereja yang kuat, atau yang menjadi gereja, masyarakat, atau bangsa yang rapuh, itu ditentukan dari lembaga atau institusi yang namanya keluarga. Oleh karena itu mengabaikan keluarga kita, ya, mengabaikan untuk membangun, untuk menjaga keluarga, untuk merawat keluarga kita, berarti kita sudah menyumbang persoalan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup, saudara. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan betul-betul, saudara, keadaan keluarga kita masing-masing. Amin. Sebagai kepala keluarga, engkau punya tanggung jawab untuk membangun, ya, keluargamu
menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang kokoh, yang menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang menyenangkan, yang membahagiakan, saudara. Kita mungkin bapak dan di sini sebagai istri juga punya peranan, saudara. Anak juga punya peranan untuk membangun ya terciptanya sebuah keluarga yang kuat, menjadi sebuah keluarga yang diberkati Tuhan. Semua anggota keluarga memiliki peranan. Jadi membangun keluarga yang kuat, yang utuh, yang kokoh itu bukan hanya diletakkan pada satu pribadi, saudara, atau kepala keluarga, istri atau anak, saudara. Tapi semua anggota keluarga harus terlibat untuk membangun keluarga yang kuat ini, saudara yang kasih Tuhan ya. Di dalam Alkitab kita akan mendapatkan teladan keluarga kokoh yang terlihat dari beberapa contoh berikut, saudara. Jadi kita akan melihat bagaimana supaya keluarga itu kuat, keluarga itu kokoh, ya, tidak bisa tergoncangkan atau terceraikan, saudara. Bahkan di dalam keluarga itu ada suasana sorgawi, saudara. Ada sukacita, ada kebahagiaan itu, saudara. Ya, kita akan melihat rahasianya. Pertama adalah kita lihat di dalam keluarganya siapa? Keluarganya Yosua. Ya, keluarganya Yosua ini Yosua memiliki keluarga, sebuah keluarga yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Karena apa? Keluarga Yosua adalah keluarga yang mementingkan ibadah kepada Tuhan di dalam hidup mereka, saudara. Ya, hal ini dapat kita lihat dari apa yang kita baca di dalam kitab Yosua tadi, saudara. Ya, Yosua ketika sudah menjadi tua, saudara, ya, dia sebagai pemimpin bangsa Israel. Dia kumpulkan semua tua-tua bangsa Israel, saudara, untuk mengingatkan apa? Supaya mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Yosua mengingatkan bahwa mereka telah memasuki dan menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan ketika mereka sudah berada di Kanaan, saudara. Yosua mengingatkan kembali akan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan yang sudah menuntun mereka dari Mesir ke Kanaan, saudara. Bagaimana Tuhan sudah melindungi mereka dari Kanaan, saudara. Bagaimana Yosua juga memimpin setiap peperangan dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu semua Yosua sadari, itu semua karena apa? Karena ada campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel supaya tetap beribadah kepada Tuhan, supaya tetap hidupnya diberkati Tuhan, supaya tetap hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan. Demikian pula dalam hidup kita, saudara. Kalau hidup kita, keluarga kita mau diberkati Tuhan, senantiasa diberkati Tuhan, senantiasa dituntun oleh Tuhan, senantiasa dilindungi oleh Tuhan, maka kita harus membawa keluarga kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, ya. Haleluya. Jadi dalam keluarga itu ada yang perlu dijaga, saudara yang kasih Tuhan, ya, atau diproteksi agar keluarga itu bisa menjadi keluarga yang kuat. Yang perlu diproteksi dalam pernikahan dalam keluarga itu apa? Hubungan pernikahan itu sendiri, saudara. Ya, ketika kita memutuskan untuk menikah, ya, kita diberkati menjadi pasangan suami istri, saudara. Ya, ikatan kasih ini harus selalu apa? Selalu dijaga, saudara. Harus selalu diproteksi, harus dilindungi, harus dipelihara, saudara. Supaya apa? Hubungan kita sebagai suami istri itu tetap menjadi hubungan yang baik di mata Tuhan. Ya, menjadi hubungan yang tetap harmonis, menjadi hubungan yang tetap romantis, saudara. Ya, jangan sampai waktu pacaran kita kejar-kejar pasangan kita. Ya, I love you. Kita banjiri kata-kata pacar kita, calon pasangan kita dengan I love you, saudara, ya. Tapi setelah menikah, ya, kita bukan lagi mengejar pasangan kita, tapi kita dikejar-kejar pasangan kita, saudara. Waduh, saudara kasih Tuhan, ini yang parah, saudara. Karena itu perlu namanya hubungan suami istri diproteksi, saudara. Ya, dilindungi, perlu. Kalau enggak, akan terjadi perpecahan, saudara. Akan terjadi konflik dalam hubungan ini. Kita perlu namanya perlindungan itu. Apalagi ya, di dalam keluarga itu ada anak-anak yang perlu diproteksi juga.
Ya, ada usaha dan pekerjaan yang kita kerjakan, itu perlu diproteksi juga, dilindungi juga. Bahkan juga ada aset atau harta kekayaan, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, itu juga perlu namanya proteksi, saudara. Dan perlu kita sadari bahwa kita tidak akan sanggup memproteksi, melindungi, menjaga semua yang ada dalam keluarga kita, saudara, dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kuasa Tuhan, perlu kuasa ilahi untuk memproteksi kehidupan keluarga kita, amin. Supaya relasi kita, hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita tetap romantis, tetap tetap lengket, tetap dekat, saudara yang kasih Tuhan, ya. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Saya mau saksikan, saudara, ketika saya ini ingin membuktikan bahwa di dalam kehidupan ini kita ini perlu namanya dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, selama saya mengerjakan renovasi rumah doa kita yang di Blok E, saudara. Memang saya itu mengerjakannya nggak banyak-banyak, saudara. Ya, setiap kesana yang pasti ada lah yang saya kerjakan. Entah 5 atau 10 batu bata yang harus nempel, saudara. Nah, sisanya itu saya kadang-kadang cuma di depan-depan begini, di depan rumah doa. Nanti ada yang lewat, saudara, kita bertegur sapa di situ sambil ngobrol, saudara. Akhirnya Ada yang datang, saudara, ngobrol, saudara. Jadi saya juga ada baiknya juga ya ketika saya sekali-kali datang ke sana. Jadi saya bisa berinteraksi dengan lingkungan di sana. Beberapa orang datang, saudara. Udah Pak, silakan lihat di dalam. Mereka masuk, saudara, ya, ngobrol, saudara. Kadang-kadang ada yang kita duduk ngobrol sampai mungkin setengah jam, hampir 1 jam, cuma ngobrol-ngobrol gitu, saudara, cerita, saudara. Nah, suatu saat ada seorang ibu, saudara, ya, ya udah usianya udah lumayan lah, mungkin di atas saya, ya, udah kelihatannya lebih tua lah, udah tua, ya, usianya. Dia itu punya usaha, saudara, ya, punya usaha. Dulunya warung Padang, saudara. Sekarang beberapa tahun yang lalu dia buka warteg di Jakarta, saudara. Dia cerita awalnya itu usahanya lancar, saudara. Ya, banyak sekali yang order, yang ngantri, saudara. Tahun pertama itu dia kontrak ruko itu 70 juta setahun. Itu bisa tertutup ya dengan mudahnya, saudara. Enak cari duit, saudara, ya, banyak sekali. Tapi setelah masuk tahun berikutnya, saudara, itu ada kayak dia dikerjain, saudara. Secara logika itu gak masuk akal, tapi itu yang terjadi, saudara. Jadi dia saksikan begini, saudara. Dia masak sop, ini contohnya. Sop itu baru dimasak, saudara, ya, masih hangat, tapi tiba-tiba sop itu bisa kayak ada busanya gitu, yang tanda-tanda yang mau basi, saudara. Nah, jadi padahal baru dimasak, saudara. Terus dia masak nasi juga sama, saudara. Sebelumnya itu nggak pernah kayak gitu. Baru dimasak, tiba-tiba ya cuma lembek, berair, kayak mau basi, saudara. Terus dia cerita yang lebih parah gini, saudara. Itu ada dia masak kayak ati amplas, saudara. Ya, itu didapati, saudara, ada orang makan, konsumen, didapati itu di dalamnya ada belatung, saudara. Dan belantungnya itu gede-gede dan masih hidup, saudara. Padahal dia bingung, ini masih baru dimasak, saudara. Oke, ya. Jadi akhirnya dari peristiwa-peristiwa yang nggak masuk akal itu, saudara, mulai omsetnya ya mulai turun, saudara. Mulai turun. Akhirnya dia nggak sanggup lagi untuk meneruskan usaha itu. Bahkan terakhir itu masih 8 bulan lagi tempat sewanya itu, tempat usahanya itu nggak dipakai, saudara. Ya, dia kayaknya udah nyerah, Pak. Saya udah trauma, katanya. Dan saya mau katakan begini, Bapak Ibu, ternyata, saudara, di dalam dunia usaha juga ada orang yang ya jahil, saudara, yang bisa ngerjain secara magic, saudara. Makanya saya katakan begini, saudara, kita itu nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri.
kita perlu namanya dilindungi, diproteksi oleh kuasa ilahi, saudara. Engkau punya usaha, engkau punya pekerjaan, perlu engkau doakan, saudara. Ya, supaya kuasa Tuhan itu melindungi, menjagai apa yang engkau kerjakan, engkau usahakan, supaya apa? Segala panah-panah dari kuasa kegelapan itu bisa, ya, kita lawan, saudara, ya, dihancurkan, saudara. Itu hanya bisa dilakukan, itu bisa terjadi bila kita ada di dalam Tuhan. Dan ketika kita ada dalam Tuhan itu pada saat seperti apa? Ya, saat kita masih connect dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti Yosua, saudara. Ya, Yosua itu memimpin peperangan demi peperangan. Dia juga mengalami, bukan hanya menghadapi prajurit, bukan hanya menghadapi musuh secara fisik, tetapi secara spiritual juga ada kuasa-kuasa kegelapan yang yang turut, ya, berperang untuk menghancurkan Yosua. Tetapi Yosua tetap mengandalkan Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan itu terjadi, saudara. Ya, jadi kenapa Yosua itu keluarganya kuat, keluarganya kokoh, bahkan sampai dia rambutnya putih, saudara, dia menua di dalam menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Karena dia membawa keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, keluarga yang kokoh mendasarkan pondasi kerohanian dengan benar, saudara. Jadi kalau kita ingin hidup keluarga kita diberkati, hidup keluarga kita dituntun oleh Tuhan, dilindungi, disertai oleh Tuhan, maka kita perlu mendasarkan, ya, dengan pondasi kerohanian yang benar, yaitu kita kita datang beribadah kepada Tuhan. Maka jangan pernah menyepelekan, menganggap sepele kehadiran kita dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, Yosua ini udah sangat-sangat pengalaman sekali, saudara yang kasih Tuhan. Perjalanan hidupnya, ya, bagaimana dia mengalami tuntunan Tuhan itu luar biasa, saudara. Dan dia bagikan itu supaya apa? Yosua ini kan sudah sudah mendekati ajalnya. Dia sudah tua, saudara. Dan dia rindu generasi berikutnya itu bisa mengalami apa yang dia rasakan. Ya, berkat-berkat yang dirasakan itu bisa terus mereka alami. Makanya dia selalu memperingatkan bangsa Israel untuk tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Keluarga Yosua contohnya, mereka menekankan ibadah begitu rupa meskipun menghadapi bangsa yang belum tentu memilih beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, jangan lihat kanan kiri, saudara. Jangan lihat cari teman, saudara. Tapi itu adalah keputusan pribadi kita. Yosua peringatkan kepada bangsa Israel, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, saudara. Ya, pada hari ini. Tapi hari dipilihlah pada hari ini. Engkau mau beribadah kepada Allah atau kepada Allah yang lain, saudara. Tetapi Yosua katakan, tetapi aku dan seisi keluargaku, aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Ya, peranan kita sebagai kepala keluarga, ayo bawa semua anggota keluarga kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah, saudara. Mungkin kita sebagai istri, suami belum sehati dengan kita, doakan suami kita. Ya, doakan, gumuli supaya suami kita, mungkin anak-anak kita biar bisa datang kepada Tuhan. Mungkin engkau sebagai sebagai anak, engkau melihat orang tuamu belum bisa datang kepada Tuhan. Engkau punya peranan, engkau punya tanggung jawab untuk mendoakan orang tuamu supaya apa? Supaya mereka juga dijamah oleh Tuhan, dibukakan hatinya, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah, saudara yang kasih Tuhan. Karena kunci keluarga yang kuat dan kokoh adalah di mana keluarga itu mengutamakan ibadah di dalam hidupnya. Amin. Haleluya, saudara. Next, ya, ada tantangan untuk beribadah bersama keluarga. Ya, kemalasan, kesibukan, tetapi keluarga yang kokoh berjuang untuk mengatasinya bersama-sama, saudara, ya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, di dalam membangun, ya, ibadah di dalam keluarga, atau kita datang untuk beribadah pada hari Minggu ini, atau ibadah di ibadah kul, saudara yang ada, itu bukan berarti nggak ada tantangan, saudara. Ada, ya, untuk hadir, untuk membuat sebuah ibadah, saudara, menciptakan ibadah untuk Tuhan itu bukan pekerjaan yang mudah. Ada saja tantangannya, saudara.
Ya tadi mungkin kemalasan, mungkin kesibukan atau hal-hal yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang sering menjadi penghalang kita untuk apa? Untuk menciptakan, untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi rintangan dan penghalang itu harus kita hadapi, saudara. Kita harus perjuangkan. Kita harus berjuang. Kita untuk datang kepada Tuhan itu perlu perjuangan, saudara, ternyata ya. Perlu usaha. Ya, kita melawan kemalasan dalam diri kita. Kita melawan mungkin kesibukan ya dengan bisnis usaha kan kita tergiur, saudara. Ini waktunya ibadah atau mau cuan ini, cuan. Hepeng, saudara ya. Dan saya yakin dan percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga tidak akan tutup mata untuk memberkati hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, utamakan ibadah. Jadi ibadah bukan hanya berguna untuk masa sekarang, tetapi juga untuk mempersiapkan kehidupan masa mendatang dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa ibadah itu penting sekali, saudara? Selain ibadah itu memperkuat keluarga kita, menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat, saudara. Ternyata ibadah itu juga mengandung janji yang akan kita nikmati nanti di dalam kekekalan bersama Bapa. Tidak ada kegiatan yang sehebat ibadah, saudara. Karena ibadah itu mengandung janji di dalam kekekalan, saudara. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, maka itu tidak akan memiliki nilai kekekalan, saudara. Itu hanya memiliki nilai yang sementara, yang hanya bisa kita nikmati di dunia ini, saudara. Ya, kita hidup di dunia ini hanya seberapa lama sih, saudara yang kasih Tuhan. Sekalipun kita membutuhkan itu, saudara. Tapi ingat, saudara, kita memerlukan namanya berkat ya, janji Tuhan di dalam kekekalan untuk kita nikmati nanti, saudara ya. Itu adalah rahasia ya, keluarga Yosua menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat dan selalu mendapat penyertaan dan perlindungan Tuhan serta berkat Tuhan. Karena keluarga Yosua adalah keluarga yang mengutamakan ibadah dalam hidupnya, saudara. Dan hal yang kedua, saudara, ya, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, kita harus punya pondasi seperti keluarga yang ada di dalam keluarganya Timotius, saudara ya. Apa pondasi yang ada di dalam keluarga Timotius ini ya? Di mana di dalam keluarga Timotius ini mementingkan namanya sebuah keteladanan iman, saudara. Kita sebagai orang tua perlu memberikan teladan, memberikan contoh tentang iman kita, tentang kesetiaan kita, tentang ketaatan kita kepada Tuhan, kepada anak-anak kita. Amin. Sebagai istri, sebagai suami, termasuk anak-anak, saudara. Banyak dalam pelayanan saya, saudara, saya menemukan ada orang-orang tua yang dimenangkan oleh karena apa? Karena kehidupan anak-anaknya, saudara ya. Yang saya berkali-kali pernah mendengar kesaksian dan melihat juga di dalam pelayanan, saudara. Yang dulunya ya, papa, ya seorang ayah hanya mengantarkan anaknya ke sekolah minggu, saudara. Setiap minggu dia hanya mengantarkan anak-anaknya, saudara. Dia jadi tukang ojek, saudara. Ya, kalau teman jadi calonnya, saudara. Ya, supaya anaknya masuk ke gereja, saudara. Tapi dirinya sendiri nggak pernah ke gereja, saudara. Tapi karena apa? Karena melihat sebuah perubahan dari anak-anak yang beribadah kepada Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Orang tua ini juga diubahkan, orang tua ini juga ditarik dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi jangan pernah engkau mengatakan, aduh, saya kan anak di dalam keluarga. Bagaimana saya bisa membawa orang tua saya untuk datang kepada Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Engkau kalau di sini menjadi perananmu sebagai anak, saudara, anak-anak ya, engkau perlu mendoakan papa mamamu ya, dan engkau tetap harus hidup memberi contoh sekalipun engkau masih muda. Seperti nasihatnya Paulus kan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi karena engkau harus memberi teladan, jadi contoh dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikapmu. Jadi tidak ada alasan kalau engkau muda, engkau tidak bisa menjadi contoh. Bisa, ya, bisa. Kalau anak-anak harus menjadi contoh, apalagi kita orang
tua. Kalau di dalam kitab Amsal itu perkataan orang tua itu apa ya? Sangat luar biasa, harus benar-benar dipegang, harus benar-benar diikuti sama anak-anak, saudara. Tapi kalau perkataan dan sikap dan perilaku orang tua nggak menjadi contoh, celakalah anak-anak itu, saudara. Oleh karena itu kita sebagai orang tua di sini harus benar-benar bisa menjadi teladan dan contoh dalam perkataan, dalam perbuatan, segala sesuatu yang dilihat anak-anak kita sehari-hari harus jadi contoh, saudara. Dalam perkataan kita, kalau kita sebagai orang tua suka memperkatakan hal yang tidak baik, maka anak-anak kita juga nggak aneh, saudara, melakukan hal yang sama, saudara. Oleh karena itu kita perlu, saudara, menjaga ucapan kita, ya, perbuatan kita, supaya anak-anak kita bisa meneladani apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, saudara, ya. Nah, kita akan melihat keluarga Timotius ini, saudara. Ya, Timotius ini adalah salah satu anak rohani Rasul Paulus yang masih sangat-sangat muda, yang masih umurnya belasan tahun, tapi dia dipercaya untuk apa? Untuk menggembalakan, saudara. Saya menjadi gembala di Karanganyar ini di usia berapa? 40? 42? Oh, 40, saudara. Ya, 40 baru dipercayakan untuk menggembalakan jemaat. Tapi Timotius usianya masih 11-an. Itu 11-an tahun. Dia dipercayakan untuk menjadi gembala di sebuah daerah, sebuah kota. Zaman dulu nggak ada denominasi. Yang ada itu jemaat kota, saudara yang kasih Tuhan. Ya, wah, luar biasa ini. Ya, lebih besaran Timotius daripada saya kapasitasnya, saudara. Ya, luar biasa. Padahal dia masih muda, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena Timotius adalah orang yang ya jadi contoh hidupnya. Ya, keluarga yang kokoh memikirkan pentingnya meneladankan iman kepada generasi penerus, saudara. Jadi kita harus memberikan contoh, ya, supaya generasi penerus kita, anak-anak kita, saudara, bisa melihat ya keteladanan iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, menariknya Timotius mendapatkan keteladanan iman dari namanya Louis, neneknya, dan dari Eunike, ibunya, saudara. Ya, jadi tadi ya, seorang nenek bisa menjadi teladan. Di sini ada Opung, ya, Opung Ardia. Ya, masih ada peranan Opung. Ada masih tugas menjadi teladan buat cucu. Supaya cucu-cucu Opung itu bertumbuh menjadi apa? Anak yang bukan hanya sehat, kuat, tapi punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan dia akan dipakai secara luar biasa. Seperti Opung Louis ini, saudara, ya. Opung Louis ini menjadi teladan buat Timotius, saudara. Sehingga Timotius ini bertumbuh menjadi anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga di masa yang muda dia dipercayakan melayani luar biasa. Dan tidak juga terlepas dari Eunike, ya, mamanya, saudara, ibunya. Nah, makanya Timotius ini bertumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Jadi kita sebagai orang tua sudah harus menjadi teladan. Jangan sampai anak-anakmu ya terjerumus ke dalam dunia yang tidak baik, saudara. Ya, sekarang ini anak-anak kita di sekolah nggak bisa kita awasin, saudara. Beberapa waktu lalu saya lihat anak-anak di Tamblang, ya, ada yang lompat dari pagar itu belum jamnya keluar, udah, waduh, mereka ini ya udah nongkrong-nongkrong, udah ngerokok-ngerokok, saudara. Kadang-kadang saya juga takut ini sama Nice, saudara. Ya, saudara, ya, makanya saya nggak bisa ngawasin Nice 24 jam, saudara. Ya, kadang-kala kalau saya pulang ngajar, waduh, saya ini telat jemput, saudara. Ya, itu kita harus waspada, ya. Kadang-kala kita udah memberikan contoh yang baik aja, anak-anak kita belum tentu melakukan yang baik, saudara. Apalagi kita nggak memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita, saudara, ya. Tapi Timotius ini luar biasa. Dia punya mentoring, yang punya mentor yang luar biasa, yaitu opungnya sama mamanya. Ini orang tuanya, papanya ini orang Yunani, saudara, orang yang percaya, saudara, ya. Tapi peranan mamanya luar biasa dan neneknya, saudara, ya. Oke, next, ya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa meneladankan iman bukanlah masalah gender, saudara, ya. Hanya dapat dilakukan oleh ayah atau laki-laki dalam sebuah keluarga, tetapi juga oleh perempuan, ibu, nenek yang rindu generasi berikutnya bertumbuh dalam
iman. Jadi di dalam Alkitab mengajarkan, memberitahukan kepada kita ya untuk menjadi teladan ya dalam hal iman itu nggak hanya masalah gender, masalah urusan jenis kelamin, saudara. Hanya seorang bapak, seorang laki-laki saja, tapi seorang nenek, seorang ibu yang rindu memiliki generasi yang takut akan Tuhan, dia juga bisa menjadi teladan buat mereka. Dan ini berhasil, saudara. Jangan dikira nyalain, wah ayahnya nggak bisa sih, gitu. Cukup kita, saudara. Kalau mungkin papanya atau mungkin ibunya belum bisa, kalau kita sebagai ayahnya, kita punya peranan mengambil mengambil bagian itu, saudara. Supaya anak-anak kita bisa menjadi bertumbuh menjadi pemuda, pemudi yang takut akan Tuhan, yang siap dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Nah, ini yang ketiga, saudara ya. Ya, kita akan melihat namanya di dalam keluarga Simon Kirene, saudara. Ya, Simon Kirene itu juga kita akan melihat ya, keluarganya itu keluarga yang hidupnya diberkati Tuhan, saudara, dan dia juga boleh mewariskan iman kepada keturunannya, saudara. Nah, kita lihat Simon dari Kirene ini dari Markus 15 ayat 21 dan Roma 16 ayat 13 ya. Saya akan bacakan. Ya, di situ ada yang saya kasih huruf hijau ya. Memang saya domba Pak kasih hijau-hijau. Ya. Di sini pertama ya, siapa sih Simon itu ya? Ya. Di dalam Markus 15 ayat 21 firman Tuhan kata ini. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus ya. Jadi Simon Kirene ini punya anak ya namanya Alexander dan Rufus ya. Yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi Simon orang Kirene ini adalah orang yang pada waktu Yesus mau disalib, Yesus tuh memikul salibnya, saudara, dan pada waktu itu Yesus sudah nggak sanggup, akhirnya di situ ada namanya orang Simon ya. Simon orang Kirene dipaksa, saudara. Dipaksa. Ya, namanya dipaksa ya. Yang dia nggak rela sebenarnya, tapi karena yang memaksa itu prajurit atau tentara Romawi, saudara, nggak bisa nolak, saudara. Kalau enggak, dia bisa dihajar, saudara ya. Dipaksa ya, suruh pikul salib Yesus. Mau nggak mau, akhirnya dia pikul, saudara. Ya, dengan terpaksa. Ya dijorokin lah istilahnya. Ya, dijoroki, dipaksa, saudara. Tetapi dengerin ya, sekalipun Simon orang Kirene ini yang awalnya ya dia dijorokin, dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Tetapi ketika dia melakukan hal itu, saudara, dalam perjalanan imannya, di dalam perjalanan hidupnya, saudara, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Hidupnya diterangi oleh Roh Kudus, ya, hidupnya disinari oleh kemuliaan Tuhan sehingga dia menjadi percaya, menjadi percaya sama Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Awalnya memang didorong. Ada banyak orang juga merasa ibadah dijorokin, saudara. Ya, tetapi ketika dijorokin, dipaksa, mungkin pada waktu beribadah itu ada menemukan, saudara, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu mengubahkan seluruh kehidupannya, saudara. Yang menjadi pribadi yang diubahkan, menjadi pribadi yang baik, hidupnya menjadi berkat dan dipakai secara luar biasa. Dan kita akan lihat, saudara, dikasih Tuhan, ketika Simon ini ya menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, dia memiliki iman kepada Tuhan, saudara. Apa yang dikatakan di dalam Roma 16 ayat 13 ya. Di sini ini surat Rasul Paulus ya kepada jemaat di Roma. Dia katakan begini, salam kepada Rufus. Rufus siapa Bapak Ibu? Anaknya Simon ya. Orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibuku, saudara. Jadi dengarkan baik-baik, saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan begini, saudara. Ketika Simon ini percaya Yesus, punya iman kepada Yesus, saudara, dia memberikan keteladanan iman kepada anak-anaknya, saudara. Dan salah satu
Ya, namanya anaknya itu Rufus, dicatat dalam Alkitab di sini adalah dikatakan dia adalah orang pilihan dalam Tuhan. Jadi Rufus pun apa eh, dia dijamah oleh Tuhan dan dia mengalami lawatan Tuhan, dia juga mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan dan hidupnya juga dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya dia terlibat dalam pelayanan, saudara. Keluarganya terlibat dalam pelayanan, istrinya, anaknya, saudara. Jadi dari Simon, ya, seseorang yang dulunya dipaksa untuk datang terima salib Yesus, saudara. Mungkin dalam kehidupan ini ada orang-orang yang merasa hidupnya dijorokin untuk datang beribadah. Ada orang yang merasa dipaksa untuk datang beribadah. Tetapi ketika mereka mengalami lawatan Tuhan dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan, saudara, maka hidupnya akan berdampak dalam keluarga. Kalau dia adalah seorang kepala keluarga, dia akan memberikan dampak buat keluarganya itu, buat istrinya, buat anak-anaknya itu, sehingga dalam keluarga itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang melayani Tuhan, saudara. Seperti Simon ini, saudara. Jadi perlu namanya keteladanan, mewariskan iman kepada generasi penerus. Ya, Simon adalah mencerminkan keluarga yang mementingkan atau mengutamakan bagaimana mewariskan iman, saudara. Jadi kita sebagai orang tua, saudara, jangan hanya kita berpikir bagaimana kita mewariskan harta kekayaan buat anak-anak kita, saudara. Sebanyak apapun harta kekayaan kita yang akan kita siapkan buat anak-anak kita, kalau anak-anak kita nggak takut akan Tuhan, saudara, maka harta itu akan menjadi sia-sia buat mereka. Justru akan mencelakakan mereka, saudara. Ya, saya ini seorang guru, saya pernah punya beberapa murid, saudara, yang bermasalah di dalam sekolah. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Anak ini luar biasa bandelnya, saudara. Ya, dia memang dekat sama, dimanja sekali sama mamanya, saudara. Nah, saya pernah datang sama dia karena dia itu Kristen, saudara, ya. Dan dia tuh udah berkali-kali dipanggil ke guru BP, saudara. Dan udah dikasih peringatan-peringatan, saudara. Dan saya berkesempatan datang, saya jelaskan begini. Saya katakan, kamu ini tidak selamanya bisa andalkan orang tua kamu. Kamu nanti akan terus usiamu bertambah dan orang tua kamu akan tua dan suatu saat akan meninggalkan. Ya, tapi dia jawabnya begini, saudara yang kasih Tuhan. Tenang aja, Pak. Uang bapak saya itu banyak sekali. Ya, bapaknya seorang polisi, saudara yang kasih Tuhan, dan punya kedudukan yang cukup lumayan. Di Polres Bekasi sana, saudara. Saya sudah nasihatin seperti saya kasih gambaran bahwa kamu itu nggak bisa mengandalkan orang tua terus. Kamu harus belajar untuk untuk dewasa, belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, saudara, ya. Akhirnya apa? Dia nggak mau dengar. Gampang, Pak. Kalau saya mau jadi polisi gampang, bapak saya tinggal bayar, saudara, ya kan? Ya, anak SMA begitu begitu pedenya seperti itu, saudara. Masih SMA. Jadi suatu saat, saudara, nggak lama, saudara, itu nggak ada 1 tahun, saudara, ibunya itu dipanggil Tuhan. Orang yang paling dekat dengan dia dipanggil Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Dan akhirnya yang ngurus anak ini ya papanya kok dipanggil ke sekolah, saudara, ya. Karena buat kasus terus anaknya ini. Tapi karena nggak bisa ditangani anaknya ini, akhirnya ya udah dikeluarkan saja, saudara, ya. Dikeluarkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, artinya begini, saudara, jangan sampai kita sebagai orang tua, ya, kita kehilangan prioritas dalam hidup kita, tujuan kita terhadap anak-anak kita. Tujuan yang paling penting itu bagaimana kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, saudara. Ya, kita perlu mewariskan harta kekayaan buat anak kita, tapi yang terpenting adalah iman mereka, saudara. Karena di dalam perjalanan hidup ini, saudara, kita nggak akan tahu, saudara, anak-anak kita itu nggak akan terus menghadapi hidupnya itu enak terus, saudara. Pasti suatu saat dia akan menghadapi tantangan, saudara, pergumulan. Tetapi ketika dia punya iman, punya harapan kepada Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan adalah penolongnya, Tuhan adalah penyelamatnya, Tuhan adalah pribadi yang sanggup menolong hidupnya, saudara.
maka dia akan menjadi orang yang tetap kuat dalam menghadapi apapun. Tapi kalau enggak, saudara enggak punya iman, saudara, yang hanya mengandalkan harta kekayaan orang tua yang tadi saya ceritakan, saudara, kasihan, hancur hidupnya. Jadi kita jangan pernah, saudara, kita tentunya sebagai orang tua nggak mau, saudara, punya generasi, punya keturunan yang seperti itu, hanya mengandalkan kita. Sampai kapan kita ini bisa diandalkan mereka? Saya juga bilang sama anak-anak saya selalu, walaupun mungkin namanya usia kita nggak tahu, saudara ya. Kita harus persiapkan mereka, harus bisa menghadapi suatu saat papa mama nggak ada. Kamu harus berdiri di kaki sendiri. Terlebih lagi kamu perlu Tuhan. Jadi jangan main-main, ya jangan main-main urusan dengan Tuhan. Dalam beribadah jangan main-main, dalam melayani jangan main-main. Karena dialah pribadi yang sanggup memberkati kita. Dia adalah pribadi yang sanggup menolong kita, saudara. Oleh karena itu, wariskanlah iman kepada anak-anak kita, saudara. Dan itu bisa terjadi ketika kita membawa keluarga kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita memberi teladan buat mereka, memberikan contoh yang nyata, yang real bagi kehidupan mereka. Ya, kadang-kala saya ini nggak berhenti, saudara yang kasih Tuhan. Menasihatin kedua anak kami ini, tegur, ini salah, tegur lagi, jangan pernah bosan, saudara. Ya, hari ini melakukan kesalahan ini kita tegur, besok lagi masih melakukan hal yang sama. Jangan pernah bosan mengingatkan anak-anak kita, amin. Ya, supaya mereka terus kita arahkan di jalannya Tuhan. Ya, Simon Kirene yang kelihatannya terjebak dalam situasi yang salah. Ketika peristiwa penyaliban Yesus, ternyata justru mendapatkan kesempatan berjumpa pribadi dengan Yesus. Jadi awalnya Simon itu dengan terpaksa, saudara, memikul salib Yesus. Tetapi melalui peristiwa itu, dia mengalami pengalaman rohani yang di luar dugaan, saudara. Jadi pengalaman rohani itu membuat dia menjadi pribadi yang percaya sama Tuhan dan menjadi pribadi yang diubahkan. Ya. Pada akhirnya menjadi seorang percaya dan memiliki anak-anak dan istri yang terlibat dalam pelayanan di kota Roma. Ia mewariskan iman sebagai hal yang paling berharga kepada keluarganya, saudara. Jadi iman adalah warisan yang paling berharga yang perlu kita berikan buat anak-anak kita, saudara. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan keluarga kita. Bagaimana kondisi keluarga kita, saudara? Sudahkah kita membawa setiap anggota keluarga kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Sudahkah kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak dalam keluarga dapat menjadi contoh dan teladan bagi anggota keluarga yang lain, saudara? Karena apa? Ketika engkau memperhatikan kehidupan keluargamu, engkau akan memberikan dampak yang luar biasa buat gereja, ya, buat masyarakat, buat lingkungan, terlebih lagi buat bangsa kita, saudara. Ya, jadi jangan pernah sepelekan keluarga, karena keluarga adalah institusi, lembaga yang Tuhan ciptakan sendiri. Kita harus menghargai, ya, dan memperhatikan keluarga kita. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya undang Kak Kesia untuk main musik. Kita akan nyanyi firman Tuhan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini. Refnya aja, Bang, dari kata bersama keluarga. Mari kita semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita mau lihat setiap keluarga kita. Di dalam hidup ini, mungkin engkau adalah seorang kepala keluarga. Sudahkah engkau benar-benar memperhatikan keadaan keluargamu? Engkau memperhatikan istrimu, engkau memperhatikan anak-anakmu. Tuhan mau engkau peduli terhadap keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau engkau sebagai istri, bagaimana keadaan keluargamu hari ini? Mungkin kau menemukan suamimu belum sepakat dengan engkau untuk mencari Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan. Tetapi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, itu tidak menjadi kendala. Engkau bisa menjadi berkat buat keluargamu. Engkau bisa menjadi berkat buat suamimu. Engkau menjadi berkat buat anak-anakmu. Atau mungkin engkau di tempat ini sebagai anak, engkau
melihat papa dan mamamu belum datang kepada Tuhan, belum beribadah kepada Tuhan, bahkan belum percaya kepada Tuhan, itu pun tidak menjadi penghalang buat engkau untuk berperan dalam keluargamu. Engkau harus mendoakan kedua orang tuamu supaya Roh Kudus menjamah mereka, Roh Kudus membuka hati mereka, sehingga mereka benar-benar menyadari mereka memerlukan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, apapun peranan kita dalam keluarga, posisi kita dalam keluarga, setiap kita punya tanggung jawab untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan, supaya keluarga kita diberkati Tuhan, dan kita bisa datang bersama keluarga kita untuk melayani Tuhan bersama-sama. Katakan bersama keluargaku, haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan umat-Mu di tempat ini, supaya mereka dapat bersatu Tuhan di dalam keluarga mereka untuk melayani Engkau. Tuhan, Engkau melihat setiap keadaan rumah tangga umat-Mu di tempat ini. Tuhan, mungkin ada Tuhan di antara kami Tuhan, salah satu anggota keluarga yang belum bersepakat dengan kami untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ketika umat-Mu di tempat ini mengambil peranan, mengambil tanggung jawab, mereka memiliki kerinduan keluarga mereka datang kepada Tuhan, keluarga mereka dipulihkan sehingga keluarga mereka bisa datang memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya, hamba-Mu yakin percaya, mujizat terjadi Tuhan, ada pemulihan di dalam keluarga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu di tempat ini Tuhan, yang hadir saat ini, apapun posisi mereka dalam keluarga, entah itu sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak Tuhan, berikan kemampuan buat mereka Tuhan, supaya mereka boleh membawa keluarga mereka untuk datang kepada Tuhan. Mereka boleh mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Mereka boleh menjadi teladan buat anggota keluarga yang lain yang belum takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga yang punya masalah Tuhan. Engkau yang menilik setiap keluarga, hamba-hamba-Mu di tempat ini, anak-Mu di tempat ini. Engkau yang tahu Tuhan
setiap permasalahan, setiap pergumulan dalam keluarga. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap keluarga di tempat ini. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menyatakan kuasa mujizat-Mu di dalam keluarga Tuhan, sehingga keluarga demi keluarga yang ada di jemaat ini Tuhan, mereka boleh menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang bahagia, dipenuhi sukacita, keharmonisan dan berkat melimpah atas setiap keluarga Tuhan, sehingga jemaat di tempat ini, keluarga yang ada di jemaat di Lewi Karya ini Tuhan, bisa menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain, bisa menjadi berkat buat lingkungan kanan kiri muka belakang di tempat tinggal mereka, bahkan berdampak untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau memampukan setiap umat-Mu untuk memahami, untuk mengerti, bahkan untuk melakukan setiap apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami, buat keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Firman Tuhan, saya melihat tangan yang diberkati kepada firman Tuhan. Lebih lagi kita membawa keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada masalah, ada kendala yang kita hadapi, kalau kita bersama-sama tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Keluarga kita akan menjadi berkat buat keluarga kita yang lain, ya buat juga buat gereja dan di dalam masyarakat, bahkan kita menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat setiap Bapak Ibu yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Gembala, pengerja dan jemaat GBI Lewi Karanganyar mengungkapkan turut berbelasungkawa atau turut berduka cita berempati atas dipanggilnya Bapak di surga untuk orang tua terkasih dari Bapak Parmin, Ibu Guru Sunambela, dan juga ayah dari Ibu Novalina atau Mama Glory di hari Jumat malam, kurang lebih jam 9 malam, dan kemarin hari Sabtu sudah dimakamkan di TPU Kudurenan. Kami mengucapkan turut berduka cita, biar Tuhan Yesus memberikan penghiburan untuk keluarga di Bapak Ibu Parmin Manalu dan juga Ibu Novalina, Bapak Pangaribuan. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat kita hari ini dengan penuh sukacita. Kami menyambut seluruh jemaat yang setia boleh hadir di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Boleh lihat kanan kiri, Dia yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, percaya kesetiaan kita akan Tuhan perhitungkan, kesungguhan hati kita. Baik Bapak Ibu, kegiatan sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, kemudian ada Cool. Ya, tadi saya coba info ke Pak Parmi dan Ibu Dewi untuk mengadakan ibadah penghiburan, tapi saya belum dapat jawaban apa mereka untuk siap. Yang saya tidak tahu nanti mereka kesepakatan di mana, di rumah Ibu Novalina, di rumah Bapak Pangaribuan, atau di rumah Bapak keluarga Pak Manalu. Ya, puji Tuhan, memang Pak Manalu dengan Ibu Novalina itu kakak adik. Jadi di jemaat kita sekaligus 2 orang yang kehilangan, ya. Jadi mereka karena kakak adik, jadi ada 2 tempat. Nanti beberapa tahun yang lalu ketika ibu mereka Tuhan panggil, itu diadakan di keluarga Bapak Parmin. Yang kurang tahu nih minggu ini di mana kita akan mengadakan penghiburan, kesepakatan mereka kakak dengan adik, ya. Ya, kami turut berduka cita, dan nanti mohon info ya, Ibu Novalina dengan Ibu Parmin mungkin saling info. Saya sudah tanya, belum ada jawaban kapan kita mengadakan penghiburan dari jemaat di tempat ini. Baik Bapak Ibu, hari Kamis kita ada Cool, nanti akan diinfokan kembali. Kemudian hari Sabtu ada Tunas dan Cool 1, dan juga dilanjutkan dengan latihan ibadah hari Minggu. Kemudian Bapak Ibu, hari Minggu sudah minggu yang pertama di bulan Mei. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau kita sampai ada hari ini di penghujung April dan kita akan masuki di bulan Mei, Bapak Ibu, ternyata Natal itu tinggal 7 bulan lagi. Ya, semakin terus cepat ya. Kita terus berdoa supaya Tuhan terus memberkati kita sepanjang tahun ini. Ya, kita akan adakan ibadah dan juga untuk perjamuan kudus hari Minggu tanggal 2. Kemudian hari Kamisnya itu adalah ibadah kenaikan Yesus Kristus. Kita tetap akan ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi sekaligus ulang tahun GBI Lewi Karanganyar yang ke-3 tahun Bapak Ibu. Jadi hari Minggu kita ibadah seperti biasa, hari Kamisnya
kita ibadah seperti biasa. Saya ingatkan dari hari ini, dan itu kita akan mengadakan perjamuan kasih. Ya, Bapak Ibu jangan berpikir saya nggak bawa apa-apa, jadi saya nggak datang beribadah. Tidak, ya, tetap akan disediakan dari gereja. Bapak Ibu rindu membawa, nanti kita saling berinformasi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus berdoa untuk rumah doa atau tempat ibadah kita yang di Blok E yang sudah terus pembangunannya semakin hari semakin akan rampung. Ya, walaupun masih banyak hal yang harus kita lakukan, terus berdoa. Yang rindu untuk penyerahan anak, baptisan, konseling dapat menghubungi gembala di tempat ini. Tetap perhatikan jadwal ibadah kita Bapak Ibu. Masih ada yang berulang tahun di bulan April, ada Adik Sandi Siringoringo tanggal 29 April nanti. Baik Bapak Ibu, demikian yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan diakonia kita. Kita akan pujian ini bersama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau saudara yang datang bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Ya Tuhan, bagi kami Engkaulah segalanya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia beribadah kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Yesus Tuhan, saat kami sungguh-sungguh beribadah datang kepada Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala pergumulan kami Tuhan, kami mau tetap setia datang beribadah kepadamu. Karena kami percaya Yesus Tuhan, ibadah itu mengandung janji ya Tuhan, baik hari ini, baik akan hidup yang akan datang Tuhan, dan kekekalan nantinya ya Bapa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, latihan badani kami terbatas Tuhan, latihan badani kami terbatas Tuhan. Namun kami mau melatih rohani kami dengan sungguh-sungguh, dengan lebih setia ya Tuhan, beribadah kepadamu Yesus Tuhan. Ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami terus diingatkan ya Bapa, supaya kami lebih setia lagi, sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu Tuhan, sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu Tuhan.
dalam setiap jam-jam ibadah yang ada, dalam jam-jam pertemuan ibadah, kami tetap mengikuti dan kami mau setia ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, kekuatan kami ya Tuhan, harapan kami saat kami datang kepadamu, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Ampuni kami ya Tuhan, yang saat-saat ini ya Tuhan, terkadang kami lupakan Engkau, terkadang kami melupakan janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami lebih sungguh lagi beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak juga kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman yang sungguh luar biasa buat setiap kami. Supaya sidang jemaat-Mu lebih setia lagi, sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, membawa seisi keluarga kami datang kepadamu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Kau mengurapi hamba-Mu, Pada Bala kami Pak Kasumat, ya Tuhan yang Kau percayakan bagi kami untuk melayani kami di kelemahan ini Tuhan. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati ya Tuhan dengan apa yang ya Tuhan diperlukan hamba-Mu nih Tuhan, Engkau yang mencukupkannya. Yesus Tuhan, Kau memberkati dengan hikmat-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, pengurapan-Mu terus memberkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, bersama keluarganya Tuhan, bersama Ibu Gembala kami Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun dia pergi dan melangkah Yesus Tuhan, kuasa-Mu menyertai ya Tuhan, kuasa-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami dengar hari ini Tuhan, biarlah kami melakukannya Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami keluar dari tempat ini benar-benar merenungkan ya Tuhan firman-Mu ini, dan kami lakukan dalam hidup kami. Karena kami percaya Yesus, saat kami melakukannya, tanda ajaib, kuasa yang ajaib menyertai kehidupan orang yang percaya ya Tuhan. Dan ini kami adalah orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, menjelang siang ini, kami datang beribadah kepadamu. Dan juga Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami juga mengasihi orang-orang yang di luar sana. Kami juga mengasihi bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, secara ya Tuhan, khusus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin dan wakil presiden ya Tuhan, presiden dan wakil presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo serta wakilnya masih menjabat. Ya Tuhan, Engkau berkati di masa akhir jabatannya, biar mereka boleh melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Kau memberkati ya Bapak juga pemimpin yang akan datang. Tuhan, Kau berkati presiden kami yang akan datang. Adalah presiden yang takut akan Tuhan. Presiden yang memimpin dengan wibawa dan tanggung jawab yang baik di hadapan Tuhan. Membawa seisi rakyatnya ya Tuhan. Hidup adil ya Tuhan, hidup benar ya Tuhan. Kau berkati kesejahteraan atas bangsa kami Indonesia. Dan kami rindukan ada keamanan ya Tuhan, pemulihan atas bangsa kami Indonesia, baik ekonomi atas bangsa Indonesia, Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan juga bangsa kami, keamanan atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, juga kami menolak segala pertikaian, segala kerusuhan atas bangsa kami, pro kontra atas bangsa kami juga Tuhan. Bapak juga kami berdoa Yesus Tuhan, Engkau berkati ya Bapak, juga pemimpin-pemimpin yang dari atas hingga sampai ke bawah, semuanya Tuhan Kau berkati, secara khusus untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa, ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, untuk Bapak Insinyur Riko Nyoto Raharjo Tuhan, pemimpin Gembala GBI ya Tuhan, yang ada di Gatot Subroto. Kau berkati Pak Diko ya Tuhan, Kau berkati Pak Dharma yang Teratan dan Cibubur Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Ketua Rakyat 1H kami Pak Pendeta Sahala Nenggolan, Kau berkati Bapak Rubin Adi Abraham ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan juga Pak Noah Ginting ya Bapak, setiap hamba-hambamu, setiap pemimpin-pemimpin rohani yang ada ya Tuhan, atas gerejamu GBI ya Tuhan, yang ada di Jakarta, baik Bekasi, Cikarang dan sekitarnya. Ya Tuhan, Kau memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun mereka melangkah,
Ya Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan, menggenapi amanat agung-Mu Tuhan, yaitu membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Tuhan, secara khusus juga kami berdoa buat pemimpin gembala sidang kami di tempat ini, buat Bapak Ayub Kasumat ya Tuhan. Terus Engkau memberkati kehidupan dan pelayanannya Tuhan. Terus Engkau memberkati dimanapun dia pergi, dimanapun dia melangkah, kuasa menyertai hidupnya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau berkati keluarga besar hamba-Mu, apapun yang saat ini mereka butuhkan, perlukan. Mereka ya Tuhan, kami percaya Yesus Tuhan, Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan, atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pembangunan rumah di Blok E ya Bapak. Terus Engkau yang bekerja ya Tuhan, memberkati, Engkau mencukupkan ya Tuhan. Segala apa yang kami butuhkan dana ya Tuhan. Supaya kami melihat ya Tuhan gereja-Mu, rumah ibadah di Blok ini Tuhan dapat berdiri dengan baik ya Tuhan. Dapat berdiri dengan baik, dengan layak kami bisa pakai ya Tuhan. Supaya kami bisa datang beribadah ke tempat ini di Blok N Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terus Engkau ya Tuhan yang memberkati tuayan itu Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus Tuhan. Jiwa-jiwa yang hancur Tuhan. Jiwa-jiwa yang kering Tuhan. Jiwa-jiwa yang rapuh ya Tuhan. Engkau yang menarik jiwa-jiwa itu datang ke tempat ini. Mereka Yesus Tuhan membutuhkan Engkau. Mereka membutuhkan uluran tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami melihat pertumbuhan jiwa-jiwa atas gereja-Mu di tempat ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Engkau yang melakukannya. Engkau yang melakukannya. Karena perbuatan-Mu ajaib Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah terus Engkau memberikan kesatuan hati kami, kesungguhan hati kami untuk melihat jiwa-jiwa itu Tuhan. Jiwa-jiwa itu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Engkau berkati setiap kami, para hamba-hamba-Mu, pengerja-Mu Tuhan. Kami boleh setia melayani Engkau. Kami lebih sungguh lagi ya Tuhan, bersatu hati, bergandengan tangan, membangun pelayanan ini boleh berdiri ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus berdiri di Karanganyar ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan di Karanganyar ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kesetiaan sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh menabur ya Tuhan. Sungguh-sungguh mereka menabur ibadah mereka di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau memperhitungkan mereka Tuhan. Engkau memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Yesus. Apapun saat ini yang mereka rindukan, apapun saat ini yang mereka ya Tuhan pergumulkan, Engkau menjadi Engkau Tuhan adalah penolong ya Tuhan dalam hidup mereka, sahabat dalam hidup mereka, sukacita dalam hidup mereka ya Tuhan. Jangan pernah mereka meninggalkan Engkau Tuhan. Kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu buat ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan tutup ibadah kami. Dan kami akan tutup doa kami di hadapan-Mu dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini kami sudah melangsungkan ibadah kami, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir ini, bukan karena kuat dan gagah kami, karena itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan kembali kepada pekerjaan, kembali kepada usaha mereka, kembali kepada aktivitas mereka. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan terus menolong Tuhan. Engkau menjaga, memproteksi, melindungi kehidupan mereka, segala kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas mereka, dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.